Suatu malam di keluarga Filipe, terlihat Filipe sedang menghias pohon Natal. Sedangkan istrinya yang bernama Susan duduk sambil terus memperhatikan Filipe. Setelah selesai, Susan lantas mendekati Filipe sembari mengatakan bahwa besok tepatnya saat malam Natal, ia ingin mengajak Filipe untuk makan malam berdua. Mumpung putri mereka sedang berlibur di rumah ibu Filipe. Filipe pun menjawab bahwa besok malam ia harus menghadiri sebuah rapat dengan seorang klien yang ingin berinvestasi di perusahaannya. Mendengar hal tersebut, Susan pun mengatakan, "Baiklah." Setelah obrolan itu selesai, mereka berdua pun langsung bergegas ke kamar untuk melakukan cocok tanam tanpa sensor sama sekali. Pagi harinya setelah selesai sarapan, Filipe pun lantas berpamitan pada Susan untuk pergi bertemu dengan kliennya di luar kota. Di sebuah toko barang-barang mahal, terlihat Filipe membeli sebuah kalung mahal untuk dijadikan sebagai hadiah. Di jalan, Filipe menelpon rekan bisnisnya. Ia mengatakan bahwa ia akan membatalkan pertemuan dengan seorang investor malam ini. Dan rekan bisnis Filipe tersebut mengatakan, "Oke bro." Sesampainya Filipe di sebuah hotel langganannya, ia lantas menuju ke resepsionis. Terlihat di sini Filipe mencoba menggoda resepsionis yang bernama Nina agar mau diajak bercocok tanam. Namun Nina langsung menolak tawaran Filipe tersebut. Mendengar Nina menolak, ia pun lantas mengambil kunci kamarnya dan langsung pergi menuju kamarnya. Sesampainya Filipe di kamarnya, ia lantas menelpon pelayan hotel dan memesan 2 botol minuman untuk diantarkan ke kamarnya tepat pukul 9 malam nanti. Setelah itu, Filipe pun lantas keluar untuk jalan-jalan di pinggir danau. Tidak selang berapa lama, Filipe didatangi oleh seorang pria yang juga menginap di tempat tersebut. Pria tersebut bernama Paul. Di sini, Paul meminjam korek pada Filipe. Lalu mereka pun mulai berkenalan dan mengobrol santai di tempat tersebut. Paul mengatakan pada Filipe bahwa sepertinya hotel di mana mereka menginap sekarang sedang sepi pengunjung. Filipe pun menjawab bahwa mungkin ini dikarenakan malam ini adalah malam Natal, maka semua orang pastinya sedang berkumpul bersama keluarganya. Setelah itu, Filipe pun berpamitan pada Paul karena dirinya ingin mencari makanan. Di meja makan hotel, terlihat Filipe sedang minum minuman asoy, dan tidak selang berapa lama, Paul berjalan menghampirinya. Filipe yang melihat Paul datang, langsung menawarinya minuman. Alhasil mereka berdua pun mulai minum minuman asoy sambil ngobrol-ngobrol santuy. Setelah beberapa saat mengobrol, Filipe pun beranjak menuju ke toilet untuk buang air kecil. Namun saat ia kembali, terlihat Paul sudah mengangkat telepon dari istri Filipe menggunakan HP Filipe. Filipe yang melihat hal tersebut langsung mengambil ponselnya dan mengobrol dengan istrinya sejenak. Setelah selesai, Filipe yang marah langsung bertanya pada Paul, mengapa Paul melakukan hal tersebut. Melihat Filipe marah, Paul pun langsung meminta maaf, dan Filipe pun langsung bergegas menuju kamarnya. Di kamarnya, pintu Filipe diketuk oleh pelayan yang membawakannya minuman asoy. Filipe pun langsung menaruh minuman tersebut di lantai kamarnya. Saat Filipe sedang tertidur, tiba-tiba pintu kamarnya kembali diketuk oleh seseorang. Filipe pun langsung bergegas membukanya. Namun ia tak melihat siapapun di sana. Filipe pun mencoba memeriksa sekeliling, namun ia tetap tidak menemukan siapapun. Filipe pun langsung kembali masuk ke dalam kamarnya, dan alangkah terkejut dan bahagianya Filipe. Ternyata di dalam kamarnya telah duduk seorang wanita selingannya Filipe yang bernama Camelia. Filipe yang terlihat sakni melihat Camelia langsung menyerang Camelia dengan jurus-jurus jitu ala percocok tanaman sampai cekicrot berkali-kali. Setelah lega, Filipe lantas mengajak Camelia untuk pergi ke sebuah kafe untuk minum minuman asoy. Setelah pulang kembali ke hotel, mereka berdua melakukan cocok tanam tanpa sensor kembali sampai cekicrot berkali-kali. Setelah lega, Filipe lantas menelpon pelayan hotel untuk membawakannya sebotol minuman asoy. Saat Camelia keluar dari kamar mandi, Filipe pun langsung memberikan kalung mahal yang tadi ia beli kepada Camelia. Dan terlihat Camelia pun merasa sangat senang. Tidak selang berapa lama, pintu kamar Filipe diketuk. Filipe yang menyangka itu adalah pelayan hotel langsung membukanya. Namun sial untuk Filipe, ternyata itu adalah Paul yang langsung menyerang Filipe menggunakan setruman sampai pingsan. Saat Filipe sadar, ia melihat dirinya sudah dalam kondisi terikat di kursi. Paul pun langsung bertanya pada Filipe, mengapa Filipe mengkhianati istrinya. Filipe yang mulutnya diberi lakban tidak mampu untuk menjawabnya. Paul pun lantas pergi menuju ke toilet
untuk mengambil tempat sampah. Saat Paul kembali, ia langsung membuka lakban yang menutup mulut Filipe. Filipe pun langsung bertanya, "Di mana Camelia?" Paul yang mendengar hal tersebut langsung duduk di ranjang dan menumpahkan sampah yang ia pegang. Setelah sejenak memeriksa sampah tersebut, Paul pun langsung bertanya pada Filipe, mengapa Filipe bercocok tanam bersama istri Paul tanpa menggunakan karet pelindung cacing. Mendengar hal tersebut, Filipe pun terlihat sangat terkejut. Paul pun lantas menutup kembali mulut Filipe menggunakan lakban, lalu memberikan dua pilihan pada Filipe. Pertama, Filipe harus memberitahu istrinya sekarang juga tentang perbuatannya bersama istri Paul, atau memilih Paul yang akan mengirimkan foto dan video aksi cocok tanamnya Filipe kepada istri Filipe sekarang juga. Paul mengatakan bahwa selama ini ia selalu menaruh kamera di setiap aksi Filipe bersama dengan istrinya Paul. Paul pun menambahkan bahwa semua kamar di hotel tersebut sudah di-booking oleh dirinya. Jadi jika Filipe berteriak meminta tolong sekalipun, itu akan menjadi hal yang sangat percuma, karena sudah dapat dipastikan tidak akan ada yang bisa mendengar suara Filipe. Lalu Paul pun keluar sejenak untuk ngudut santuy. Ketika Paul kembali, Paul langsung membuka lakban yang menutup mulut Filipe dan kembali menyuruh Filipe untuk mengaku pada istrinya. Namun Filipe menolak sembari mengatakan bahwa ia tidak ingin kehilangan anaknya jika ia mengaku pada istrinya. Paul yang kesal lantas menyebutkan nama anak Filipe, yaitu Chloe. Filipe yang mendengar hal tersebut mulai terlihat sangat panik. Filipe pun lantas memohon pada Paul agar Paul tidak menyakiti Chloe. Bahkan Filipe mengatakan bahwa ia rela jika akan dibunuh oleh Paul. Namun Paul harus berjanji untuk tidak menyakiti Chloe. Mendengar hal tersebut, Paul lantas pergi keluar untuk kembali mengudut sejenak. Saat Paul kembali, ia lantas menutup mulut Filipe menggunakan lakban, sembari mengatakan pada Filipe bahwa interogasi dan negosiasi telah usai. Di tempat resepsionis, terlihat Nina sedang bersiap-siap untuk pulang dengan menelpon salah satu temannya untuk menjemputnya. Sedangkan di kamar Filipe, terlihat Paul sedang asik menonton film di TV. Filipe yang melihat Paul sedang santuy menonton, langsung berusaha melepaskan diri. Alhasil, salah satu tangan Filipe pun berhasil terlepas. Namun Filipe berakting seperti masih dalam kondisi terikat. Paul yang kembali duduk di depan Filipe langsung kembali membuka lakban yang ada di mulut Filipe. Filipe pun mengatakan bahwa ia ingin meminta udut. Paul yang mendengar hal tersebut langsung mengambil udut. Namun saat Paul sedang mengambilkan korek, Filipe malah menjatuhkan rokoknya. Dan saat Paul hendak mengambilkannya, tiba-tiba Filipe langsung menyerang Paul dengan sangat liar. Alhasil Filipe pun berhasil melepaskan diri. Filipe yang telah berhasil mengalahkan Paul lantas bertanya, di manakah Camelia berada? Paul yang sangat ketakutan lantas mengatakan bahwa Camelia kini sedang berada di kamar nomor 12. Tanpa berpikir panjang, Filipe pun lantas membawa Paul menuju kamar nomor 12. Namun sial, saat Filipe masuk ke kamar nomor 12, ia malah langsung diserang oleh Susan dengan setruman sampai pingsan. Ketika Filipe sadar dan kembali diikat di kursi, Susan pun mengatakan bahwa ia ingin Filipe dan juga Camelia untuk minum minuman yang melambangkan pemberian maaf. Filipe pun lantas mengatakan bahwa ia ingin Susan untuk segera melepaskan Camelia. Lalu ia boleh melakukan apa saja pada Filipe. Mendengar hal tersebut, Susan pun langsung melepaskan Camelia dengan syarat Camelia harus meminum minumannya. Setelah Camelia minum, ia pun lantas segera pergi dari tempat tersebut. Terlihat Paul yang melihat Camelia pergi terus mencoba memanggilnya. Namun Camelia tetap terus berlari pergi dari tempat tersebut. Ketika Paul masuk ke dalam kamar, Paul langsung memberikan topi daun pada Filipe dan segera duduk di sebelah Susan. Setelah itu, Susan dan Paul langsung melakukan adegan percocok tanaman dengan sangat liar, tanpa sensor, menggunakan gaya se-freestyle mungkin, coy. Filipe yang melihat hal tersebut mulai sangat marah. Namun ia tidak bisa melakukan apa-apa. Sedangkan Susan dan Paul terus bercocok tanam sembari mengejek Filipe terus-menerus dengan mengatakan bahwa Paul jauh lebih mantap daripada Filipe. Paul pun juga mengatakan bahwa Susan adalah wanita paling mantap yang pernah ia temui. Melihat hal tersebut, Filipe pun hanya bisa merasa sakne, marah, dan tak berdaya. Aduh. Setelah lega, Susan dan Paul yang sedang beristirahat karena kecapean terus mengejek Filipe yang hanya bisa terdiam saja. Singkat cerita,
Paul pun akhirnya berpamitan kepada Filipe dan segera pergi dari tempat tersebut dengan perasaan lega, mantap, dan sangat luar biasa. Di tempat parkir hotel, Paul yang melihat Camelia masih menunggu di mobilnya langsung menghampirinya. Di sana, Paul dan Camelia yang sebenarnya masih saling mencintai akhirnya saling memaafkan dan segera pergi dari tempat tersebut. Sedangkan di dalam kamar, Filipe meminta pada Susan agar segera melepaskannya. Namun di sini Susan mengatakan pada Filipe, karena kini mereka berdua telah sama-sama telah bercocok tanam bersama orang lain, bagaimana kalau dirinya dan juga Filipe saling memaafkan. Filipe pun mengatakan bahwa jika itu semua demi Chloe, ia mau melakukannya. Namun Susan yang mendengar kalau semua itu demi Chloe, ia justru mengatakan pada Filipe bahwa Chloe sebenarnya bukanlah anak dari Filipe. Susan mengatakan bahwa sebelum ia menikah dengan Filipe, ia sebenarnya telah hamil 4 minggu. Itu artinya Chloe bukanlah anak dari Filipe. Filipe yang mendengar hal tersebut terlihat sangat terkejut. Di tempat lain, terlihat Nina mengetuk pintu kamar Filipe untuk membersihkan kamar. Karena tidak ada jawaban, Nina pun lantas masuk ke dalam kamar Filipe. Dan terlihat Nina sangat terkejut saat melihat di ranjang ada surat dari Filipe untuk dirinya, serta sebuah kado yang berisikan kalung mewah yang tadi dibeli oleh Filipe. Nina pun terlihat sangat bahagia. Kembali ke kamar nomor 12, Filipe terlihat memberikan dua pilihan pada Susan, yaitu yang pertama, Susan harus melepaskan dirinya dan membiarkan dirinya pergi untuk segera menuntut Susan di meja pengadilan dengan tuduhan kasus pembohongan dan penyekapan. Atau yang kedua, Susan segera membunuh Filipe dan segera kabur dari tempat tersebut agar bisa hidup bahagia bersama Chloe. Mendengar hal tersebut, Susan pun mengatakan bahwa ia lebih memilih pilihan yang ketiga, yaitu membunuh Filipe dan menuduh Nina sebagai pelakunya, lalu hidup bahagia bersama Chloe selamanya. Dan film pun akhirnya selesai.